Cloudy skies of a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? Cause I've been counting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron Irfan Darajat, NIM T 2018-1072. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mewawancarai pemilik usaha Pusat Kerupuk Halim Jaya dengan Bapak siapa? Abdul Halim. Bapak Abdul Halim, alamat Jalan Udang Rindu nomor 7, Mangli, Jember. Boleh minta biodata untuk tanggal lahir di tempat Tanggal lahir Jember 16 Januari 1969. Bisa diceritakan Pak latar belakang berdirinya usaha Pusat Kerupuk Halim Jaya ini? Pusat Kerupuk Halim Jaya berdiri sejak tahun 1999, tanggal kurang tahu kalau tanggal, lupa, tapi kalau bulannya bulan antara Februari Bulan 2 pada tahun 1999. Bagaimana sejarahnya? Awalnya saya mengandalkan produksi kerupuk seperti ini, kerupuk yang ada merahnya ini, kerupuk khas Mangli, dan satunya namanya kerupuk iris, juga kerupuk barabir, kerupuk THR atau mawar. Nah, itu juga andalan Mangli. Juga kerupuk yang seperti semprong Impala. Pada saat itu pemasaran di keempat item tadi kerupuk sangat animo pembelian dari masyarakat sangat antusias, sehingga saya memanfaatkan momen tersebut untuk berusaha supaya ekonominya bisa bangkit. Pengalaman awal? Pengalaman di bidang kerupuk itu turun temurun, mulai dari almarhum bapak saya, kemudian ya menurun ke saya. Untuk yang lainnya tidak, hanya sektor produksi kerupuk saja. Strategi marketing apa yang Bapak lakukan dalam mempromosikan kerupuk Bapak mulai dari awal hingga sekarang? Mulai dari produksi. Produksi di awal dengan 4 item tersebut, saya mengandalkan orang-orang yang pengalaman di bidangnya. Jadi satu item kerupuk itu membutuhkan 6 tenaga pembuatan. Untuk pemasaran, saya sendiri yang memasarkan baik di outlet maupun yang ada di pendistribusian atau pemasaran marketing di lapangan. Kalau di toko itu hanya sebagai stokis saja. Seperti itu. Pengalaman sebelumnya Bapak ini? Saya saya lulusan dari Akademi Pariwisata D3 di Kepariwisataan. Sebetulnya saya terjun di dunia produksi kerupuk ini sebenarnya hanya mengandalkan pengalaman keturunan saja, karena dulunya saya juga bekerja di restoran di Surabaya, sehingga moto dari bos saya yang di Surabaya, kamu jangan berlama-lama ikut orang. Setinggi apapun dedikasi dan loyalitas kamu di perusahaan, yang menikmati adalah pimpinan, bosnya, bukan kamu. Seperti itu, sehingga saya tergerak untuk
mengikuti jejak yang disampaikan oleh bos saya dengan mengandalkan andalan produk daerah. Andalan di Mangli adalah kerupuk. Jadi saya memanfaatkan momen tersebut untuk mencari bagaimana bapak saya dulu dengan kesederhanaannya dalam manajemennya, sehingga saya rubah mindset itu dengan membuat beberapa terobosan-terobosan, baik itu akses di luar pulau atau akses di regional sendiri, lokalan seperti itu. Mengapa Bapak lebih membuka perusahaan toko kerupuk ini di Mangli? Kenapa enggak toko-toko lain seperti toko sembako atau toko-toko apa? Ya itu tadi, karena andalan di Mangli itu produk dari zaman dulu adalah andalan kerupuk, sehingga momentum seperti itu saya manfaatkan untuk bisa menarik simpati dan memperluas jaringan, sehingga dengan seperti itu ekonomi di tingkat rumah tangga akan, insya Allah akan aman. Untuk berbicara analisis keuntungannya Pak, dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini, apakah ada perbedaan dampak? Nah, apakah ada dampak yang signifikan dari penjualan kerupuk Bapak? Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, memang dampaknya di ekonomi sangat terdampak. Yang biasanya keuntungan bisa mencapai 100% per hari, itu bersusut sampai 30%. Ini bagi saya memang keadaan pandemi ini membuat ekonomi di tingkat pemasaran itu sangat lesu, dan otomatis ini akan berdampak pula ke bagian produksi seperti itu. Dengan analisis, apakah ada strategi baru yang Bapak keluarkan ketika saat pandemi ini untuk meningkatkan produktivitas? Kalau strategi sih, kita hanya mengandalkan stokis, ya, pendistribusian, produksi barang diperbanyak, ya, dengan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan COVID-19 ini yang membuat sektor real dalam bidang ekonomi itu sangat dahsyat sekali, sehingga kalau dengan kita produksi dengan stok barang yang cukup, nantinya ketika sudah masa pandemi berakhir tinggal memasarkannya normal kembali. Untuk apa namanya, Bapak nggak mengandalkan tenaga karyawan? Iya. Untuk pemasaran apa produksi? Produksi sama pemasaran. Kalau produksi, alhamdulillah karyawan masih tetap, ya, karyawan tetap. Untuk pemasaran yang sekarang ini mengalami gejolak, ya, lesu di tingkat daerah. Dan ini pula yang membuat saya harus mengandalkan lokal saja. Produksi lokal yang saya andalkan supaya tidak sampai terjadi pengurangan karyawan. Berapa gaji karyawan per bulannya? Masing-masing ada posisinya. Dengan posisi ketua, yang saya anggap ketua ini adalah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan produksi dari bahan mentah sampai bahan jadi, dan itu gaji karyawan yang seperti itu sesuai dengan UMK
kurang lebih antara per bulan dia mendapatkan, selain produksi kelebihan yang saya berikan kepada beliau ini, dia juga mengantongi uang kurang lebih antara 1,5 sampai 2 juta. Nah, kalau di pandemi ini kan banyak karyawan-karyawan yang di PHK gitu Pak, baik di TV itu kan ada berita-berita seperti itu. Apakah Bapak tidak kayak PHK karyawan-karyawannya? Alhamdulillah, sementara ini saya tidak memprioritaskan untuk PHK karena memang saya berikan peraturan dalam setiap produksi per kintal produksi kerupuk itu memang saya khususkan untuk jaga-jaga sebesar 30% dari hasil produksi itu bukan 30%, 20% dari hasil produksi per kintal itu disisihkan untuk dana cadangan. Dana cadangan itu ada sehingga ketika mengalami masa-masa pailit, mengalami masa pandemi seperti ini, alhamdulillah dana itu bisa digunakan untuk kelancaran produksi kerupuk. Apakah Bapak mempunyai sedikit motivasi atau rekomendasi kepada pengusaha-pengusaha baru untuk melakukan membuka usaha sendiri seperti itu Pak? Ya, saya berharap kepada calon-calon pengusaha baru, baik itu mahasiswa ataupun lulusan-lulusan mahasiswa yang memang mempunyai pola pikir ke depan agar tidak selalu mengikuti atau termotivasi ingin menjadi karyawan. Jadilah pengusaha apa saja, yang penting memanage keuangannya terutama, yang pertama, yang kedua kelancaran produksinya, yang ketiga ruang gerak dari yang biasa menunggu bola akhirnya silahkan untuk menjemput bola. Karena dengan cara seperti itu calon-calon pengusaha ini akan maju dan bisa sukses, dan juga harus tentunya cukup berdoa kepada Allah SWT. Untuk strateginya sendiri, di sini kan situasinya lagi kondisi pandemi COVID-19 Pak. Apakah tidak ada apakah tidak ada keinginan untuk membuka toko online seperti itu Pak? Kan sekarang di era digital juga kan banyak toko-toko online seperti itu Pak, seperti di Shopee, Tokopedia gitu. Saya sudah mencoba untuk memasarkan lewat jalur online melalui media sosial yang ada. Namun itu berjalan hanya kurang lebih 10% dengan tatap muka. Jadi di masa pandemi ini memang seharusnya saya mengandalkan itu, tetapi dampaknya di online itu belum, memang karena kemasannya yang kurang bagus atau rasa tidak sama tiap-tiap daerah. Itu kan memang orangnya tidak sama, kadang ada yang menginginkan sedap, ada yang menginginkan gurih, ada yang menginginkan natural. Ini yang belum saya bisa pelajari, karena memang kami memproduksi dengan resep-resep yang memang yang bisa saya andalkan untuk lidah orang-orang lokalan, orang-orang Jember, itu aja. Kalau untuk rasa ke daerah-daerah ruang lingkup nasional ini masih meraba-raba, belum bisa saya katakan ini gagal, belum. Tapi saya masih mencoba lagi
resep-resep untuk daerah-daerah yang lain. Apakah Bapak menyarankan atau merekomendasikan kepada calon pengusaha baru untuk menggunakan toko online itu, Pak? Sebaiknya seperti itu. Jadi cara-cara lama yang memang saya geluti sementara ini kan memang menurut saya masih punya kekuatan. Cara lama dengan tidak mengandalkan banyak karyawan, tetapi kita di masa pandemi ini seharusnya kan untuk ruang tatap muka itu agak dikurangi, tapi hanya itu andalan yang bisa sementara ini bisa dipertahankan. Untuk yang online sudah dicoba dan sudah informasinya sudah kemana-mana, mungkin ruang lingkupnya sudah nasional, tapi belum ada yang mampu berhubungan komunikasi dengan saya. Sementara ini hanya beberapa daerah saja, itu pun hanya 10%, tidak terlalu banyak untuk yang online. Jadi untuk pengusaha baru, calon-calon pengusaha yang baru, saya harapkan mereka mampu melebihi dari apa yang saya lakukan saat ini. Untuk stok kerupuk sendiri, Bapak mengambil kerupuk dari luar daerah, itu daerah mana saja? Sidoarjo, kemudian Banyuwangi sebagai penyerta. Kerupuk dari luar itu saya ambil untuk menyertai kerupuk lokal, karena pelanggan itu tidak hanya menginginkan kerupuk lokal, jadi mereka juga menghendaki kerupuk dari luar. Makanya saya berhubungan dengan produsen dari luar Kabupaten Bogor. Baik Pak, itu saja wawancara dari saya mengenai entrepreneur ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.